Mengintip konflik di Tanah Merah. Barisan gunung hijau menjulang, bersusun rapi, tampak sangat artistik. Pemandangan itu bagaikan benteng alam yang memagari Teluk Bone membujur dari utara ke selatan. Itulah Kabupaten Kolaka Utara yang didominasi oleh pegunungan. Sebagian kecil hamparan tanah datar berbukit landai di kaki gunung menjadi pemukiman masyarakat. Keindahan dan kekayaan alam Kabupaten Kolaka Utara laksana sembrani bagi pendatang untuk mengais rejeki di daerah ini. Tanah pegunungan yang mengandung biji nikel jadi incaran para konglomerat dan penguasa selama bertahun-tahun. Di sana pula masyarakat berpeluh, berkutat dengan kebun jambu mete, kelapa, dan cengkeh sebagai ikon daerah ini. Konflik dan insiden mulai mencuat ketika bisnis konglomerat Tanah Merah mencengkeramkan kukunya dan mulai melindas sebagian hak-hak masyarakat. Laut, lingkungan, sumber-sumber mata air, serta lahan perkebunan menerima dampak dan terabaikan. Begitu pula dengan strategi adu domba untuk memecahkan kekuatan atau perlawanan-perlawanan yang muncul di kalangan aktivis dan masyarakat mulai dimainkan. Gesekan kepentingan untuk mencari keuntungan tak ayal menimbulkan insiden dan konflik. Mereka yang dirampas haknya, dikriminalisasi dan disolimi bingung kemana hendak mencari keadilan. Tirani kekuasaan seakan berdiri pongah di atas jeritan rakyat. Seperti itulah balada Tanah Merah yang menjadi fenomena ketika bermain di luar prosedur dan regulasi. Hadirnya beberapa perusahaan penambang di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, mulai mengubah wajah alam yang hijau nan subur menjadi gersang. Gunung-gunung diuruk dan material tanahnya yang mengandung biji nikel atau ore ini diangkut untuk dipindahkan ke daerah lain. Disinyalir tidak adanya konsistensi perusahaan terhadap aturan, menimbulkan sejumlah masalah yang kian carut marut. Mulai dari kesepakatan kontrak kompensasi, soal koordinat lokasi produksi, sampai pada soal pembuatan dermaga atau jeti pelabuhan. Ada kentarik kayak kamar-kamar. Kan kamar pas dibuat dulu ini kamar. Masa kamar begitu pendeknya kan dah? Oh berarti ini sudah anu deh? Lumpur. Sudah tenggelam deh?
Iya. Kira-kira berapa senti anunya nih ketinggiannya sudah tenggelam? Gasnya dulu enggak apa kan jauh dari Berarti kurang hampir lebih 1 meter tertanam hampir ini. 1 meter tertanam deh. 200 juta per tahun Iya. perjanjian awal. Iya. Dan itu sudah situ berlangsung berapa lama itu? Berapa tahun? Kan begini Pak, kan yang pertama kontraknya itu 2012, kontraknya di situ 90 juta per tahun. Iya. 2012 sampai 2013. Nah, sampai 2013 dia bayar 200 juta. Iya. Berawal dari situ, peristiwa penyerangan dengan senjata tajam jenis badik terhadap Haji Awir selaku pemilik lahan terjadi pada hari Minggu 28 Juni 2020 lalu. Saat itu, Haji Awir dijemput di rumahnya dan dibawa ke lokasi dengan alasan hendak melakukan negosiasi penyelesaian masalah kompensasi. Namun, dirinya tiba-tiba diserang dengan sebilah badik oleh seseorang bernama Aris. Beruntung ketika itu tidak terjadi pertumpahan darah. Haji Awir kemudian melaporkan peristiwa dugaan pidana pengancaman tersebut ke Mapolres Kolaka Utara pada hari Selasa 30 Juni 2020 nomor LP garing 54 garing Romawi 6 garing 2020 garing Sultra garing SPKT Res Kolut. Di hari yang sama, pihak perusahaan PT CSM atau Citra Silika Malawa rupanya juga melaporkan Haji Awir dan M. Nur di Mapolres Kolaka Utara dengan nomor LP garing 55 garing Romawi 6 garing 2020 garing Sultra garing Res Kolut tanggal 30 Juni 2020. Keduanya lalu menjadi tersangka melalui surat penetapan nomor Estap garing 65 garing Romawi 9 garing 2020 garing Reskrim. Haji Awir dan M. Nur dijerat dengan pasal 162 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Pasal 162 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 menjelaskan setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Tidak sampai di situ, Kepala Dusun 4 Desa Sulaho, Abdullah, juga dilaporkan ke Mapolres Kolaka Utara terkait tindakan melakukan pemalangan lahan yang diklaim sebagai miliknya pada hari Sabtu 19 September 2020. Sehari setelah aksi pemalangan bersama beberapa masyarakat pada 21 September, Abdullah kemudian dipanggil untuk upaya mediasi bersama pihak perusahaan. Akibatnya, istri Abdullah dibawa ke Rumah Sakit Jafar Harun, Kolaka Utara untuk menjalani perawatan. Diduga karena depresi hingga mengalami stroke ringan. Pada global terkini saat ditemui di Rumah Sakit Jafar Harun, Abdullah menjelaskan kondisi istrinya masih lemah dan belum bisa dipulangkan. Ia menambahkan kemungkinan sakitnya istri akibat kasus yang menimpa dirinya, sebab sehari setelah dirinya dipanggil ke Mapolres Kolaka Utara untuk mediasi terkait aksi pemalangan lahan miliknya, kesehatan istrinya tiba-tiba drop dan dibawa ke rumah sakit. Pembina Lembaga Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kabupaten Kolaka Utara, Ahmad Yarib, mensinyalir adanya upaya kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan hak-haknya. Kepada global terkini, Yarib menuturkan bahwa proses hukum itu diupayakan menakut-nakuti masyarakat
agar masyarakat tidak lagi melakukan tindakan serupa untuk melakukan aksi perlawanan. Ahmad Yarib juga menyampaikan banyak hal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan. IUP di sini kan ada CSM, ada PDP, di atas sini Golden. Ya. Bola dunia bagian atas. PT Ryota. Ryota di sebelah jalan. Ryota jalan yang tadi. Tapi khusus untuk lokasinya Bapak ini yang berkasus yang dilaporkan. Ini Kat konon diklaim oleh CSM. CSM. Walaupun dia tahu kalau berdasarkan koordinat yang mereka punya, ini di luar dari koordinat PT CSM. Mereka ini lagi tahap penyusunan dokumen AMDAL. Jadi PT CSM ini artinya kalau masih dalam proses penyusunan AMDAL, mereka belum punya izin lingkungan. Ya. Nah, apalagi untuk izin operasi itu belum sampai ke sana, izin operasional. Tapi kita lihat di sana sudah melakukan operasi. Ya. Ini sudah berapa lama operasi pengangkutan dilakukan di sana? Buat penggunaan ini, pelabuhan ini, itu setelah ditutup tahun 2014 dihentikan aktivitas penambangan karena izinnya mereka dicabut oleh pemerintah daerah. 2018 itu barak lagi proses pengangkutan ore melalui JT yang ada di CSM ini. Sementara mereka belum memiliki izin. Belum begitu. Tapi sudah ada operasi sana. Sudah. Melakukan operasi. Ya, Tapi berarti pada saat itu 2018 itu dilakukan oleh banyak penambangan ilegal karena untuk pengiriman ore keluar itu menggunakan izin IUP yang berasal dari Batu Putih dan Tolala sana, bukan menggunakan izin CSM. Nanti tahun 2019 ini baru mereka mengatasnamakan CSM setelah gugatan mereka di PT UN itu diterima. Baru mereka gunakan CSM. Itu sudah puluhan tongkang yang keluar itu. bukan mungkin cuma puluhan. Kalau di total semua sudah ratusan. Ya, betul. Karena sejak tahun berapa? 2014. 2011. 2011 malah. Sudah hampir 10 tahun mereka beroperasi di sini. Kan sempat break. Habis itu lanjut lagi 2018. Menurutnya, ini sudah merupakan bentuk pembiaran. Seakan-akan tidak bisa tersentuh oleh hukum. Yarib menambahkan tentang peristiwa seorang operator alat berat bersama seorang anak yang meninggal beberapa waktu lalu. Konon, diketahui jika peristiwa tersebut merupakan kecelakaan kerja akibat terjadinya longsor. Namun, Yarib tetap mempertanyakan siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian tragis itu. Hingga kini belum diketahui hasil akhirnya. Sementara itu, baik Haji Awir maupun Abdullah berharap ada jalan keluar terhadap permasalahan ini. Mereka hanya mempertahankan hak dan menuntut pihak perusahaan membayar kompensasi lahan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Apalagi sebelumnya, perusahaan sudah pernah membayar untuk masa kontrak 1 tahun. Dengan kesal, Haji Awir menjelaskan betapa perusahaan itu sudah tak membayar sesuai perjanjian, malah melaporkan dirinya dan Abdullah. Sungguh aneh.